Selamat kembali di Air Entertainment, selamat kembali di Coran Flash Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-582. Namun sebelum kita mulai, mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-582 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, yaitu saham CASA, HTM, IPPE, RMKE, SNLK, dan Cepin, yang mana saya pilih dari top skor JCS. Namun yang menjadi menarik adalah kita harus bergerak cepat-cepat ke indeks kita ya. Kita harus meng-highlight dulu ini ada apa yang terjadi nih. Hari ini indeks kebakaran jenggot ya. Indeks kita sempat turun sampai di level 6.621 atau kalau tidak salah tadi saya lihat di minus 2,7%. Untung closing dia bisa tarik lagi jadi minus 2,34% di level 6.653. Ini kenapa ini? Window dressing tidak terjadi, January efek diharapkan, baru tanggal berapa ini sudah efeknya bukan Januari lagi. Ini efek seperti September nih rasanya ya. Dibanting langsung dengan 2,34%. Dan yang menjadi menarik adalah ini mungkin penurunan yang cukup besar yang saya baru lihat lagi setelah beberapa bulan terakhir yang biasanya cuma mungkin turun 1%. Ini turunnya besar sekali, 2,7%. Untung tadi dia tidak sampai trading halt ya 5%. Banking amblas dan saham-saham yang mungkin tidak pernah kita kenal tiba-tiba arah semua. Ya begitulah di market ketika seperti yang saya bilang kemarin, ketika momentumnya jelek, maka saham-saham yang third liner itu akan bangkit. Dan seperti yang juga saya bilang kemarin, karena closingnya itu sama dengan low, itu ada mungkin dia turun dan ternyata turunnya gila. Ini di luar ekspektasi juga. Dan apakah bisa naik? Sepertinya mungkin masih akan ada gejolak. Tapi kita harapkan ada satu level penting yang tidak boleh dia tembus ya. Nanti kita akan coba bedah sama-sama. Kalau tembus itu maka cukup riskan buat indeks di awal tahun. Tapi itu adalah peluang besar untuk kita ambil. Karena sekali lagi, laporan keuangan semua belum rilis. Ya, laporan keuangan semuanya belum rilis dan ada indikasi masih lebih tinggi. Maka ketika dikasih kesempatan diskon seperti ini, justru ini peluang, momentum untuk mulai cicil beli saham-saham yang besar terlebih ya, karena mereka yang sebagai penggerak dari indeks. Tapi kita lihat nanti. Kalau kita perhatikan hari ini transaksi 14,2 triliun sudah mulai naik lagi. Kemarin 9, hari ini sampai 14. Bayangkan teman-teman perhatikan. Hanya 90 saham yang naik loh hari ini. Bayangkan. Hanya 90 itu mungkin dari banyak trader tidak akan dapat ya. Mungkin sebagian kecil yang mungkin jago itu bisa mendapat dari 90 itu. Selebihnya hancur ya. 518 saham turun. 94-nya bergerak stagnan. Kita coba lihat ke asing. Asing tidak terlalu banyak guyur sebenarnya. Asing cuman di regular market cuma 600 miliaran, kemudian di seluruh market itu ada 800 miliaran. Nah, ini berarti kepanikan yang masif ya. Mungkin dari domestik mungkin, kemudian semua orang pengen cepat-cepat raise cash untuk prepare worst case-nya untuk resesi, entahlah apa yang membuat hari ini. Saya belum cek juga berita, tapi inilah yang terjadi ya. Ketika market merah ya pasti banyak juga kita komentator akan mencari mencocok-cocokkan kenapa dia bisa turun, kenapa tidak. Tapi itu bukan poin yang mau kita bahas hari. Kita tetap akan review. Kemarin performnya bagus, tapi karena indeksnya hancur ya hancur semua. Tidak ada yang bisa breakout pasti, saya yakin. Tidak ada yang bisa breakout resist kan. Jadi reason to buy kita kan mungkin akan pas gitu ya. Ketika dia belum breakout ya kita jangan dulu beli, dan ternyata mungkin banyak yang tidak beli ya. Tapi kalau pagi tadi dia sempat hijau baru dia dibanting, nah itu mungkin kita banyak kena juga. Untungnya reason to buy kita sudah kita set dari awal, break resist baru kita ambil. Ternyata kalau tidak break ya kita skip. Itu reason to buy kita dari awal yang sudah kita pasang, sehingga itu yang bisa menyelamatkan kita dari segala situasi. Oke, sebelum kita bahas ke 6 saham ini, kita coba akan lihat dulu kemana indeks kita akan pergi. Ini kita buka menggunakan JCS chart ya. Ini enaknya pakai JCS-nya tinggal ketik-ketik aja begini. Vibo, Composite, secara monthly. Kita lihat langsung big picture-nya seperti apa. Kemana indeks kita akan bergerak ya. Kemana indeks kita akan bergerak.
Dari sini teman-teman bisa perhatikan indeks kita hari ini berada di sekitaran area support kuatnya ya, support kuat, tapi support yang di RPK ya, support RPK di 6.500-an. Jadi ini 6.504 kalau di sini tulisnya 6.504 itu menjadi support paling kuat dari ISG saat ini. Ya, ini yang rawan. Kalau ini besok jebol, maka bahaya juga buat indeks. Ini bahaya buat indeks. Hati-hati sekali. Teman-teman besok perhatikan betul indeks kita. Minimal dia harus bertahan di level 6.500 sampai dengan 6.510. Itu menjadi area support kuat buat indeks kita. 6.500 sampai dengan 6.510 itu menjadi area support kuat kita. Kalau itu jebol, maka kemungkinan besar dia akan uji 3 level. Uji 3 level Fibonya. 38,2. Kemudian di 50% dan di 61,8. Tapi kalau sampai di 61,8 sih mungkin itu apa ya? Sangat-sangat worst case dan mungkin harus ada something yang besar sekali yang bisa membuat indeks itu sampai ke sana. Tapi menurut feeling saya pribadi, mungkin indeks ya akan turun, akan retrace, mungkin batasnya paling akhir di 50%, di sekitaran level 5.600-an. Setelah itu dia rebound kembali. Nah, ini yang harus kita perhatikan betul ya. Kalau bisa dia kuat di 6.500, maka indeks akan segera rebound kembali. Itu bagus. Tapi kalau jebol di bawah 6.500, maka next supportnya adalah di 6.000, kemudian ada di 5.600-an, dan terakhir ada di 5.200-an. 3 level besar itu yang teman-teman harus lihat betul. Dan ingat bahwa di setiap penurunan itu maka akan ada peluang-peluang yang terjadi. Jadi kurangi posisi. Kalau teman-teman mungkin sudah punya barang di market, terserah. Itu kembali kepada teman-teman ya. Mau hold, mau dijual, terserah. Jangan terpengaruh dengan siapapun. Karena ketika teman-teman jual ternyata dia naik kan, teman-teman bisa menyalahkan orang tersebut. Jadi semua yang teman-teman lakukan, ambil keputusan itu sesuai dengan reason to buy teman-teman. Jadi semua biar clear. Teman-teman mau lepas sahamnya atau mau hold atau mau average down, terserah. Yang jelas yang kalau saya pribadi mungkin bisa sedikit kasih advice adalah kalau punya dana lebih, mulai lakukan cicil bertahap. Cicil bertahap ke saham-saham yang mungkin bagus, tapi dia terkena efek penurunan ini, jadi kelihatan dia itu menarik. Tapi kita kan tidak tahu sampai kapan dia akan turun dan kapan dia bisa naik juga. Maka cara yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan average down atau beli dengan cara mencicil. Kita atur manajemen kita biar maksimal yang kita dapatkan. Jadi kita beli aja. Ternyata kalau dia belum naik masih turun, kita tambah lagi, kita tambah lagi, kita tambah lagi. Jadi jangan langsung all in di satu tempat karena bisa jadi kalau turun lebih dalam teman-teman kehilangan amunisi untuk nambah lagi. Jadi silakan diatur posisi tersebut. Yang punya dana terbatas, punya dana tipis, ya teman-teman bisa coba review lagi portonya, apakah memungkinkan untuk dirombak, apakah memungkinkan untuk di-cut. Terserah, itu kembali kepada teman-teman. Yang jelas, inilah big view dari indeks kita. Kalau teman-teman lihat sejak jatuhan di Maret 2020, indeks itu sampai all time high. Dan tentu wajar sekali buat indeks kita untuk turun. Yang membuat kita panik adalah karena kita belinya di pucuk. Ya, karena kita belinya di pucuk, jadi kelihatannya ngeri sekali. Padahal kalau kita tarik dari big view-nya, memang indeks kita memang begitu. Dari dulu ya naiknya begitu. Turun dalam naik lebih tinggi, turun dalam naik lebih tinggi dari yang sebelumnya. Nah itu yang harus teman-teman lakukan. Jadi kalau ternyata ini turun dalam tidak masalah, tetap toh nanti pada akhirnya dia akan naik lagi, lebih tinggi lagi mungkin. Ini kalau kita tarik tren lain mungkin akan sampai di mana nih? Tren lainnya mungkin di 8.000, mungkin 7.800 sampai di 8.000 bisa menjadi target berikutnya. Kalau misalkan setelah turun dia akan naik lagi. Jadi itu yang mungkin teman-teman bisa perhatikan dari pergerakan indeks kita. Apakah indeks ini menjadi acuan untuk kita beli? Tidak ya. Itu kalau ada pertanyaan seperti itu tidak. Karena indeks itu adalah kumpulan dari saham-saham yang akan digabung kemudian hasillah keluar seperti ini. Ada top 10 yang cukup mempengaruhi ya, selebihnya tidak terlalu. Jadi ini bisa jadi acuan, tapi bukan berarti bahwa ketika indeks merah berarti semua saham merah, tidak. Atau indeks merah berarti artinya jelek, tidak. Karena ada juga saham-saham yang hari ini naik juga kan. Jadi
Selalu ada peluang. Sekali lagi selalu ada peluang di market. Ketika market merah dalam ya pasti yang third liner bangkit semua. Tapi ketika lagi bullish ya pasti third liner itu akan merah semua. Itu begitulah hukumnya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi market. Nah ini daripada kita lama-lama, kita langsung bahas ya. Kita langsung bahas lagi saham pertama, yaitu saham milik CASA, Capital Life. Ini for a better future. Saham CASA, Capital Financial Indonesia Tbk, ditutup melemah 1,39% di level 710. Secara final score value dia good, dia 85. Dan kalau kita perhatikan ini masih downtrend, namun dia masih bermain di sekitaran support paling kuat di 710 juga, sehingga ini dia masuk dalam top screener. Ini kalau dia tidak turun di bawah 710 sebenarnya masih menarik buat CASA untuk teman-teman beli. Ingat ya, support dia 710. Jadi kalau dia turun di bawah 710 ya jangan beli. Kalau sudah punya barang, prepare SL di bawah 700. Tapi kalau belum punya barang dan dia masih kuat di 710, silakan teman-teman boleh buy 710, 715, cut loss di bawah 700, target sampai dengan 770 di saham CASA. Secara final score value masih bagus ya, cuman jelek ada di BDM-nya. Selanjutnya kita punya saham HTM. Saham HTM Hapco Trans Maritima Tbk itu melemah 2,4% di level 326. Secara teknikal kita perhatikan di sini dia punya level support paling kuat itu di 330 ya. Ini SPK support paling kuat 330. Karena harga SPK ini lebih tinggi daripada harga close, artinya SPK ini menjadi resist. Jadi kalau mau beli HTM, tunggu dia naik lagi di atas 330. Jadi ingat, reason to buy kita di HTM, kalau dia bisa breakout lagi di 330, silahkan boleh buy. 330, 332, cut loss di bawah 326, target sampai dengan 410. Tapi kalau tidak bisa tembus 330, skip ya. Kita jangan dulu beli, walaupun secara final score value dia bagus, 80. Kemudian juga ada bullish divergence di sana. Ini teman-teman harus perhatikan. Jadi tidak salah ambil posisi ya. Jadi punya reason to buy jelas. Break 330 baru boleh ambil. Tapi selama dia tidak mampu break 330, maka lebih bagus kita skip dulu di saham Hapco Trans Maritima ini. Kemudian kita bergeser ke saham milik IPPE. Nah, saham milik Indo Pureko Pratama Tbk ini tutup melemah 4,48% di level 128 dan jarak resistnya adalah di 159. Indikatornya bilangnya oke ya. Indikatornya bilang oke, secara RSI-nya oke, secara foreign flow-nya oke, secara BDM-nya oke, secara trennya oke. Hanya jarak dari harga saat ini dengan resistnya cukup jauh. Nah ini yang menurut saya pribadi, ini kesimpulan saya pribadi ini jelek sebenarnya karena jauh sekali. Kita mau beli di berapa ini? Harus tunggu breakout 159 baru teman-teman boleh beli sebenarnya. Tapi bisa juga kita pakai level bantuan. Di sini terdekat adalah di 138. Jadi selama IPPE tidak bisa melewati 138, maka jangan dulu beli. Jadi kita punya reason adalah buy ketika dia melewati 138, cut loss di bawah 135, target terdekat ke 159. Target jauh menuju ke 210. Sekali lagi, kalau tidak bisa breakout 138, lebih bagus kita skip dulu di saham IPPE. Selanjutnya kita punya saham RMKE. Nah, saham milik RMK Energi Tbk tutup melemah 2,11% di level 930. Kalau kita perhatikan, saham ini cenderung sideways ya, cuman rentangnya kecil sekali 920 ke 1000 sideways, dan dia sekarang berada di sekitaran area support paling kuatnya di 920, closing 930. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, selama dia masih ada, selama dia masih bisa bertahan di atas 920, maka RMK masih aman-aman saja ya. RMK masih aman-aman saja, teman-teman boleh beli selama dia ada di atas 920. 920, 930 bisa menjadi area beli teman-teman. Cut loss di bawah 900, target menuju ke 1000. Tapi kalau besok opening langsung dibanting, atau saat teman-teman buka aplikasinya siang atau sore pas lihat harganya ada di bawah
920 jangan dulu beli. Reason to buy kita jelas, belilah kalau dia ada di atas 920. Tapi kalau ada di bawah itu, ya sudah teman-teman skip. Kalau misalnya pagi dia masih ada di 920, teman-teman beli, ternyata turun di bawah 900, ya prepare SL. Jadi kita punya plan yang jelas, karena kita tidak tahu market itu akan bergerak kemana, dia mau naik, dia mau turun, tidak ada yang tahu. Maka tugas kita adalah kita kontrol apa yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita kendalikan, yaitu apa? Kita atur manajemennya tadi, kita atur trading plan-nya. Oh, kalau saya beli di sini, ternyata kalau dia naik, oh saya target TP-nya di sini nih. Tapi kalau ternyata dia turun, saya harus batasi nih, cut loss saya di sini. Jadi mau market dia itu naik apa turun, teman-teman sudah punya alasan untuk kenapa saya harus tahan dan kenapa saya harus jual. Jadi itu yang bisa membantu teman-teman bisa lebih lama survive di capital market ini. Selanjutnya kita punya saham SNLK. Ini Sunter Lake ya. Ya, Sunter Lake Lakeside Hotel. Ini juga sama ya, hari ini tutup stagnan 0% di harga 655, transaksinya cukup besar, hari ini 7 miliaran. Dan kalau kita perhatikan final score value dia 70 titip sandal, semuanya bagus kecuali jaraknya ke resistnya di 820. Ini juga sama. Ada level bantuan dia di 666 ya. Ini kalau teman-teman bisa pakai juga boleh nih untuk membelinya. Jadi buy on breakout saja di level terdekat situ, target sampai 820. Jadi trading plan buat SNLK, kalau dia bisa breakout sekitaran 665, 665, 670, teman-teman boleh buy di sana. Kemudian target 820 sampai 125 dan batasi SL di bawah 655 atau di 650, di bawah 650. Tapi kalau tidak mampu melewati level 665, maka teman-teman lebih bagus adalah skip dulu, jangan dulu beli. Ya karena ini masih memungkinkan dia turun kalau dia tidak mampu tembus lagi di level bantuannya di ini SSR 1 ya. Jadi kalau dia tidak tembus garis biru ini, maka memungkinkan dia turun lebih dalam lagi. Jadi hati-hati ya, hati-hati di sini. Tapi ketika dia bisa breakout dari garis biru ini, maka ada kemungkinan dia akan menuju 820, 850 di sini merah dan ke 1125. Dan saham terakhir yang kita review hari ini adalah saham milik Cepin ya, Charon Pokpen. Ini saham yang mungkin hari ini hijau ya, salah satu dari 90 yang hijau. Saham besar yang hijau sepertinya. Menarik untuk kita cermati. Nah, saham Charon Pokpen Indonesia Tbk ditutup menguat 3,08% di level 5850. Kalau kita perhatikan sempat tadi dia breakout dari resistnya di 5875 karena tertinggi dia adalah di 5900. Nah, ini juga dia lagi berada di area atasnya ya, batas atas, sehingga teman-teman kalau mau trading di sini silakan buy on breakout. Kalau dia bisa break dari 5875, silakan teman-teman buy di sana. Tapi kalau tidak mampu breakout di sana, tunggu saja di 5525 di support paling kuat dia. Jadi ini karena cukup rawan, maka kita harus nunggu konfirmasi. Break 5875 silakan buy. Cut loss di bawah 5825, 5800, target sampai 6100, 6200. Ya, target sampai 6100 sampai dengan 6200. Tapi kalau tidak mampu melewati 5875, maka lebih bagus kita skip, jangan dulu beli. Coba tawar atau tunggu di 5525. Siapa tahu dia ke sana dan itu kuat bertahan, kita bisa serok juga di sana. Secara final score value dia 70, titip sandal ya. Beberapa indikator bagus, beberapanya masih belum sempurna. Jadi strategi plan di Cepin ya seperti tadi. Bisa break 5875 silakan buy on breakout. Tidak mampu break, maka tunggu saja di sekitaran area 5525 sampai dengan 550. Cut loss di bawah 5450. Itu teman-teman bisa atur sesuai dengan kondisi market di keesokan harinya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-582 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.